Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugara Avandi, NIP 1993061622024211102. Saya bekerja di instansi pemerintah di RSUD Waled, Jabatan Perawat Terampil. Hari ini saya akan memaparkan hasil orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada instansi RSUD Waled di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2025. Latar belakang pegawai aparatur sipil negara disebut sebagai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya disebutkan tiga fungsi ASN, yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Maksud dan tujuan. Maksud pelaksanaan orientasi, yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Tujuan. Tujuan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon di RSUD Walid adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Ketiga, pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat. Keempat, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan program kerja. Kelima, meningkatkan upaya pencegahan pengendalian infeksi phlebitis. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi dan misi. Visi pemerintah Kabupaten Cirebon adalah terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi pemerintah Kabupaten Cirebon adalah budaya, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. Sejahtera, meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi. Ketiga, agamis, meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Keempat, maju, meningkat meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, pasar nasional, dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Yang kelima, aman, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung stabilitas nasional. Visi menjadi rumah sakit berbudaya yang unggul dalam pelayanan pendidikan dan penelitian yang bereputasi nasional dengan berlandaskan kedokteran berbasis masyarakat menuju Cirebon sejahtera pada tahun 2024. Misi menyelenggarakan pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau yang berorientasi pada keselamatan pasien dengan menyertakan peran aktif masyarakat
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan sumber daya manusia kesehatan berkualitas dengan kompetensi yang sesuai standar nasional dan selaras dengan kebutuhan masyarakat, menyelenggarakan penelitian, peningkatan ilmu pengetahuan, dan teknologi kedokteran kesehatan, atau disingkat IPTEK-Dokes, yang dapat berkontribusi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Pencegahan penularan penyakit TB paru di ruang penyakit dalam. Penyakit TB paru merupakan masalah kesehatan global yang utama dan mudah menular ke orang lain. Penularan TB paru terjadi ketika seseorang menghirup droplet yang mengandung bakteri TB dari udara. Bakteri TB dapat tersebar ke udara saat menderita batuk, bersin, atau berbicara, tetap, tetapi masih banyak penderita yang tidak menyadari bahaya penularan penyakit TB, ditandai dengan masih banyak pasien di ruang perawatan yang tidak menjaga kebersihan lingkungan ruang perawatan, batuk, dan membuang dahak sembarangan. Rencana hasil kerja P3K. Yang pertama, ada kegiatan menjelaskan strategi pengendalian TB dengan menerapkan teknik batuk efektif. Tujuan kinerja mengurangi jumlah bakteri TBC secara perlahan untuk meminimalisir resiko penularan. Indikator pencapaian semua pasien TB di ruang perawatan menerapkan teknik batuk efektif. Waktu perolehan tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan 2029. Yang kedua, edukasi cuci tangan yang benar, 6 langkah, dan penggunaan masker. Tujuan kinerja mencegah penularan mikroorganisme dan menurunkan frekuensi penularan. Indikator pencapaian semua pasien TB di ruang perawatan mendapatkan edukasi cuci tangan yang benar, 6 langkah, dan menggunakan masker. Waktu perolehan 13 Maret 2025 sampai dengan 2029. Yang ketiga, peralatan dekontaminasi, pembersihan, dan sterilisasi. Tujuan kinerja memutus penularan yang terhubungan dengan prosedur perawatan peralatan. Indikator pencapaian melakukan pembersihan dan sterilisasi pada peralatan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien setiap hari. Waktu perolehan 13 Maret 2025 sampai dengan 2029. Penggunaan alat pelindung diri atau disingkat dengan APD pada perawat, masker, apron, sarung tangan. Tujuan kinerja yaitu untuk menghindari infeksi silang. Indikator pencapaiannya yaitu melakukan edukasi kepada perawat setiap 1 minggu pertama. Waktu perolehan 13 Maret 2025 sampai dengan 2029. Edukasi tentang batuk efektif. Apakah batuk efektif itu suatu metode batuk dengan benar di mana energi dapat dihemat sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal? Tujuan batuk efektif yaitu yang pertama, membebaskan jalan nafas dari hambatan dahak. Kedua, mengeluarkan dahak untuk pemeriksaan diagnostik laboratorium. Mengurangi sesak nafas akibat penumpukan dahak. Keempat, meningkatkan distribusi udara saat bernapas. 5, meningkatkan volume paru. 6, memfasilitasi pembersihan saluran nafas. Teknik batuk efektif. Yang pertama, tarik napas dalam 4 sampai 5 kali. Kedua, pada tarikan napas dalam. Yang terakhir, napas ditahan selama 1 sampai 2 detik. Ketiga, angkat bahu dan dada dilonggarkan serta batukan dengan kuat dan spontan. Yang keempat, dikeluarkan dahak dengan bunyi atau batuk
Yang kelima, lakukan berulang sekali sesuai kebutuhan. Etika batuk. Yang pertama, langkah pertama, sedikit berpaling dari orang yang ada di sekitar kita. Tutup hidung dan mulut dengan menggunakan tisu atau sapu tangan atau juga dengan lengan atas dalam baju Anda. Setiap kali merasakan dorongan untuk batuk atau bersin. Yang kedua, langkah kedua, segera dibuang tisu yang sudah digunakan ke tempat sampah. Langkah yang ketiga, ambil kesempatan untuk mencuci tangan di kamar kecil terdekat atau menggunakan gel pembersih tangan. Langkah keempat yaitu setelah itu digunakan masker. Alat yang digunakan bisa tisu, sapu tangan, yang kedua wadah tertutup, tempat penampungan dahak, gelas berisi air hangat. Edukasi menerapkan cuci tangan yang baik. Ini bisa dilihat ya gambarnya dan juga langkah cuci tangan efektif yaitu ada 6 langkah ya. Oke, terima kasih. Sekian pemaparan dari saya untuk laporan orientasi P3K. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.